Welcome to a symphony of lights. This spectacular multimedia light and sound show will start at 8 p.m. We hope you'll enjoy the show. 歡迎各位莅臨欣賞幻彩詠香江呢項多媒體燈光音樂匯演，將於8點鐘開始，請細心欣賞。歡迎各位莅臨欣賞幻彩詠香江，這項多媒體燈光音樂匯演將在8點開始，請細心欣賞。Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita dengan tema khusus karena kita ada di minggu-minggu Advent. Kita ada masuk dalam minggu Advent ketiga dalam minggu ini. Dan kali ini saya mau bahas tentang satu tema di bulan yang kita saat ini sebagai orang percaya sedang menanti masa penantian, yaitu tetap menunggu. Yang hari ini saya mau bawa dengan satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Zakaria, yang dimana berbicara tentang tetap menunggu, yang menjadi landasan kita di hari ini dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 5 sampai ayatnya 25. Menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang membuat setiap kita bosan, terkadang jenuh, terkadang tidak sabar dalam kehidupan yang ada. Apalagi saat ini dengan dunia yang makin maju, yang makin membuat kita sulit rasanya untuk menunggu. Seperti halnya saat ini kita serba online. Contoh, kita berbelanja online. Tidak perlu waktu yang lama, kita tinggal memesan dalam jangka waktu 1-2 jam. Kemungkinan barang kita diantar dan sampai ke tempat tujuan. Seperti halnya kita di Indonesia, kita tinggal memesan untuk bertransportasi, memesan untuk online yang ada, serba online. Mungkin Gojek, mungkin kita bisa pesan Grab. Yang kita tunggu alat transportasi kita muncul dan kita bisa berpergian dengan mudahnya. Di saat ini kita diajak untuk tetap menunggu dalam renungan kita, di mana kita boleh melihat satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Zakaria. Zakaria yang artinya dia yang diingat Tuhan. Tapi sebuah ironi yang terjadi dalam kehidupannya sampai masa usia yang menua bersama dengan Elisabeth, mereka tidak mempunyai anak, atau dalam istilah dalam pengertian yaitu mandul. Tetapi selama bertahun-tahun menunggu anak yang ada, doanya tak kunjung tersampaikan. Seolah-olah Tuhan sudah melupakan sama sekali tentang pergumulan dari kehidupan Zakaria dan Elisabeth. Namun dalam Lukas pasal 1 sampai ayatnya yang ke-5 sampai ayat ke-25, semuanya berubah. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria dan berkata bahwa dia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Berita ini sangat luar biasa, pastinya membuat sukacita untuk setiap orang, apalagi mereka yang sudah menunggu sekian lamanya. Tetapi sebaliknya, apa yang diucapkan dari Zakaria?
Ini mustahil kalimat daripada Zakaria, karena dia melihat usia dari Elisabet dan usia dari dirinya sendiri, dari Zakaria. Itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil mereka mempunyai anak. Akibatnya malaikat harus memberikan yang membuat tidak bisa bicara sampai anak laki-laki itu lahir 9 bulan kemudian. Dibuat tidak bisa berbicara akibat dari ketidakpercayaan yang ada. Kisah Zakaria dan Elisabet ini mau mengingatkan kita bahwa tanggapan iman saat harus menunggu adalah berdoa. Saat ini kita menunggu sesuatu yang ada, mau mengingatkan kita untuk tetap ada dalam setiap jalan Tuhan, tetap berharap dalam ketidakpastian dunia yang saat ini makin membingungkan kita, yang makin menakutkan dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini saya ada di Tsim Sha Tsui. Di belakang kita bisa lihat sesuatu pemandangan yang luar biasa, yaitu di Hong Kong, yang dimana saya harus menggunakan masker karena ini adalah ketentuan pemerintah yang ada, mewajibkan setiap kita memakai masker. Ya, kurang lebih selama setahun harus menggunakan masker, menunggu sesuatu yang mungkin sebagai manusia kita bilang tidak kunjung selesai, masalah pandemi yang ada. Mungkin sebagai manusia kita kecewa, sebagai manusia kita tertekan, tetapi di sini kita mau melihat kepada perenungan kita mau berharap kepada Tuhan. Tidak selamanya doa atau apa yang kita minta kepada Tuhan tidak langsung dikabulkan, tidak kunjung datang. Tetapi kita mau belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kita mau berbicara tentang penderitaan, sesuatu yang mungkin membuat kita tertekan. Tetapi di sini mau mengingatkan kita harus tetap berdoa supaya kita punya pengharapan itu di dalam Tuhan, dan Tuhan akan berperkara. Tuhan akan turun tangan untuk melakukan perkara-perkara Tuhan yang ajaib. Tentang menunggu, untuk setiap kita, tetaplah bersabar, tetaplah beriman, tetaplah terus berdoa dalam setiap kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, seperti tokoh Zakaria dan Elisabet yang mungkin sebagai manusia itu tidak akan terjadi, tetapi Tuhan menjawabnya dan mereka mempunyai anak. Begitu juga dengan kita terus berharap dan Tuhan akan menjawabnya dengan setiap pergumulan yang kita sedang alami. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa dalam video selanjutnya. Dalam masa Natal ini, sedikit kita keluar dari pembahasan kita dari kitab Amsal, dan kita berfokus dalam Minggu Advent yang saya akan bawakan dengan tema-tema Natal, sehingga kita kembali mengingat, kembali merenungkan akan peristiwa kelahiran Yesus itu dan datang ke dalam dunia untuk menolong setiap umat manusia, sehingga kita boleh mengenang dan boleh diberkati. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
Thank you for watching at Symphony of Lights. See you next time. 多謝莅臨欣賞幻彩詠香江，再見。謝謝莅臨欣賞幻彩詠香江，再見。